Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kami kembali akan berbincang mengenai sebuah video yang sudah kami temukan dari akun YouTube yang bernama Hidayatullah TV. Dan di dalam akun YouTube tersebut, di dalam video tersebut, Bapak Ibu, ada sebuah diskusi antara Don Ditan dengan seorang mualaf yang merupakan mantan pendeta yang bernama Yohanes Ignatius Kristanto. Dan pada hari ini setiap pernyataan-pernyataan di dalam video tersebut akan kita tanyakan kepada Gideon pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, halo bro. Bro, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada hari ini, bro. Ya, yang pertama, mereka membahas tentang bagaimana Pak Yohanes ini memilih untuk menjadi seorang Muslim. Dan dia nyatakan bahwa kenapa dia memilih menjadi seorang Muslim, karena dia bilang apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu tidak dilakukan oleh orang Kristen. Salah satu contoh yang dia angkat yaitu tentang memakan babi. Kita akan sama-sama lihat ayatnya, bro, di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak Ibu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, dan untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ya bro, dari ayat tersebut beliau menyatakan adalah Yesaya 66 ini adalah larangan untuk orang Kristen, yaitu untuk tidak memakan babi. Jadi dia nyatakan juga, karena kalau Tuhan datang besok nih, orang-orang yang makan babi akan mati duluan. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Silakan, bro. Ya, thank you, bro. Gini, kita harus memahami dulu ya bahwa di dalam perjanjian lama memang ada binatang haram dan tidak haram. Nah, itu terdapat di dalam Torah atau peraturan. Nah, kita harus memahami dulu objek dari Torah itu siapa. Objek dari Torah itu adalah bangsa Israel. Ya. Jadi di zaman itu Tuhan memakai sebuah komunitas. Karena kalau di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 nanti kita akan melihat di sana bahwa kehendak Tuhan memang ingin membuat komunitas yang menyembah Tuhan dalam kebenaran. Ketetapan ini ya. Namun gagal kan Adam dan keturunan-keturunannya. Nah, jadi dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub ya, satu orang. Lalu semakin merebak kepada 12 suku Israel. Dan akhirnya kepada bangsa-bangsa Israel yang keluar dari Mesir banyak sekali. Ya, kita harus memahami itu dulu. Nah, jadi komunitas bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Torah itu diberikan kepada bangsa Israel untuk berbeda dengan bangsa lainnya. Itulah topik dari tujuan Torah. Ya. Dan kita harus memahami bahwa sikap atau karakteristik dari Torah itu bukan penuntut. Sekali lagi, sikap dan karakteristik dari Torah itu bukan suatu tuntut. Karena jelas dalam Alkitab Perjanjian Lama semua menuliskan bahwa Torah adalah pedoman, pengajar, pembimbing, ya, yang berada di dalamnya itu kedisiplinan.
itu sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, itu bukan tuntutan. Jadi kalau kita bicara sifatnya, kalau tuntutan, maka nggak ada manusia yang bisa selamat. Itu pertama. Nah, yang kedua mengenai hukum, ya, bersih dan tidak bersih, tahir dan tidak tahir. Yang tidak tahir kita kenal dengan kata haram. Nah, di dalam perjanjian lama memang ini diberikan kepada bangsa Israel untuk berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya pada saat itu yang tidak mengenal Tuhan. Itu tujuan utama Tuhan. Namun juga ada pandangan mengenai bahwa zaman dulu budaya di Mesopotamia kuno, mereka belum bisa mengolah makanan dari hewan liar, ya. Tapi itu pandangan lain. Nah, pandangan saya adalah hukum ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan karena pemilihan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Sampai zaman atau progresivitas dari pewahyuan Tuhan di situ, rancangan Tuhan sampai kepada Israel, itu untuk Israel. Kita harus memahami itu. Maka di dalam Yesaya jelas bahwa itu dikatakan ketika mereka melanggar Torah, ya Tuhan marah gitu. Karena lambang sebagai suatu kejijikan seperti dosa-dosa yang Israel lakukan. Berbicara karena berbicara binatang haram itu berbicara tentang clean and unclean. Tahir dan tidak tahir. Bersih atau jijik. Maka saya akan mengajak kita semua untuk membuka di dalam Imamat 11. Ya, Imamat 11 ayat 2 terlebih dahulu supaya kita memahami. Imamat 11 ayat yang kedua. Kata-kata yang pertama adalah katakanlah kepada orang Israel. Jadi ini jelas bahwa objeknya adalah orang Israel. Dan Imamat 11 ini kalau Anda baca satu pasal, ini semua berbicara mengenai makanan haram dan tidak haram. Binatang-binatang haram dan tidak haram. Ya, ini kita harus memahami dulu. Kepada orang Israel. Nah, kita melompat ke ayat 45 sampai 47. Sebab akulah Yahweh yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. Yakni untuk membedakan antara najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi inti, jangan fokus ke ayat 47 aja, tapi fokus kepada ayat 45 mengenai objek bangsa Israel yang harus berbeda dengan bangsa lain karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dituntun oleh Tuhan, adalah umat Tuhan. Harus berbeda dengan bangsa umat yang bukan Tuhan. Ya. Jadi ini mengenai peraturan karena pemahaman mereka gini, karena pemahaman mereka gampang sekali. Kalau mereka melihat binatang liar dan mereka tidak bisa mengolah, itu kotor. Jangan pakai pemahaman sekarang. Karena pemahaman sekarang teknologi sudah sangat canggih dan sebagainya. Ya. Kita harus bisa melihat dari sisi mereka ketika mereka menerima firman ini. Kita harus bisa pakai pikiran dan sudut pandang mereka atau bangsa Israel ketika menerima firman ini. Yang artinya berbicara mengenai clean and unclean, itu pada ujungnya akan berbicara mengenai kudus dan tidak kudus. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kudus dan tidak kudus itu hanya berdasar pada menyimpang atau tidak menyimpang dari prinsip firman Tuhan. Nah, maka salah satunya binatang ini adalah menjadi simbolis, ya, menjadi lambang untuk memberi pemahaman tentang clean and unclean, bahwa kejijikan itu jangan disentuh, kejijikan itu jangan dimakan, sama selayaknya seperti dosa yang membuat engkau tidak kudus. Nah, jadi sampai sini kita harus paham ini. Di Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 itu jelas memang untuk orang Israel.
Lalu kenapa masalahnya? Sesuai dengan peraturan ini memang untuk orang Israel. Dan menurut saya tidak ada objek ini mengarah kepada orang Kristen, itu nggak ada. Karena kalau kita melihat perjanjian lama, perjanjian baru, itu terdapat dua umat Tuhan. Yang pertama, umat Tuhan pada zaman itu adalah komunitas yang lebih kecil dulu, yaitu bangsa pilihan Israel. Nanti semakin maju atau progresivitas rancangan Tuhan, yaitu perjanjian baru di mana Kristus dinyatakan, yaitu adalah Yesus. Bagi yang percaya kepada Yesus, itu dari bangsa-bangsa, gitu ya. Jadi ini rencana Tuhan terus maju nih, progresivitasnya terus berkembang, gitu. Nah, otomatis nanti kita akan dijelaskan oleh Alkitab sendiri mengenai keseluruhan makna dari kenapa Tuhan menyampaikan hal-hal ini. Contohnya gini, kalau kita bilang peraturan Torah adalah tuntutan, sekarang kenapa bangsa Israel merayakan hari raya, tapi ditolak oleh Tuhan hari raya itu? Kan bukannya mereka sudah mengikuti hukum untuk merayakan hari raya, tapi di dalam kitab Nabi, ya, itu jelas sekali ditolak oleh Tuhan, ditolak perayaan mereka oleh Tuhan. Padahal mereka sudah mengikuti Torah. Nah, kita harus melihat bahwa sikap dari peraturan itu bukan buat di copy paste gitu, tetapi untuk digali prinsipnya. Karena pemahaman kita zaman sekarang berbeda dengan pemahaman mereka. Dan itu yang tidak bisa kita abaikan dalam penafsiran. Karena jelas penafsiran membutuhkan konteks budaya, konteks sejarah, dan sebagainya. Ya. Jadi menurut saya demikian dan tidak ada masalah sama sekali. Dan itu memang untuk orang Israel, ketika Tuhan marah kepada orang Israel, itu tidak menjadi masalah untuk saya ada di perjanjian lama. Gitu. Ya, demikian bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang kedua bro. Jadi untuk menguatkan pernyataannya tadi yang saya tanyakan bro, dia mengutip satu bagian di dalam perjanjian baru. Jadi ketika Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan, dan Yesus mengusir setan dan memasukkannya ke dalam babi. Nah, dia mempertanyakan, kenapa babi? Dan dia menjawab sendiri bahwa karena Yesus tahu manusia tidak makan babi, jadi setan dibawa ke babi. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut? Iya, jadi ini harus dipahami ya, bahwa yang minta ke babi itu adalah si iblisnya. Nah, iblis ini sendiri tahu bahwa ketika Yesus datang, maka kita baca dulu di dalam Matius 28, kita baca dulu dari ayat 28 sampai 29. Ini kita baca dulu biar kita memahami. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, pertanyaan saya, kenapa? Pertanyaan yang disampaikan adalah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Karena jelas di dalam perkataan sendiri dituliskan, hai anak Allah, yang adalah Yesus adalah Allah pula. Nah, jadi si iblis ini tahu bahwa dirinya melawan Allah dan dirinya berdosa. Setiap yang melawan Allah itu adalah sebuah kejijikan. Sebuah sesuatu yang unclean bagi Tuhan. Tidak tahir bagi Tuhan. Yang kalau kita lihat ujung-ujungnya tadi ya, di imamat, itu tidak kudus. Dan maka itu pula bukan karena si iblis tahu bahwa mereka tidak makan babi gitu. Jadi enggak. Karena memang juga di dalam peraturan Torah digambarkan babi liar. Ya, babi hutan itu adalah sebuah kejijikan.
yang adalah simbolis unclean juga, ketidaktahiran juga. Dan ketika iblis itu meminta, Yesus ya silakan. Jadi kita harus memahami di sini bahwa yang pertama juga alasan menurut pandangan saya di dalam pengkajian dalam Alkitab, Gadara itu adalah daerah Israel. Itu jelas ya. Gadara itu adalah daerah Israel. Pertanyaan saya, Torah untuk siapa? Untuk orang Israel. Nah, itu kenapa orang Israel itu, orang Gadara itu menternakan babi? Itu kan udah dilarang oleh Torah. Ya memang sudah nggak apa-apa. Ya memang hukumnya itu tidak tahir kok. Masih diternak, ya sudah, hilang babinya juga nggak apa-apa. Karena melanggar hukum. Jadi masalah nggak? Nggak masalah. Gitu ya. Kita harus memahami itu. Kalau nggak kita memahami itu, tafsirannya kemana-mana. Ya, baca dulu ayatnya, gitu. Di mana di sini tujuan Matius adalah menyatakan bahwa iblis pun tahu. Dan itu disaksikan loh oleh murid-murid tentang kejadian orang gila yang kerasukan itu. Iblis pun tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang memiliki otoriti yang kudus, otoritas yang kudus terhadap sesuatu kekejian atau ketidaktahiran yang melawan Allah. Ya, sampai sini kita harus memahami hal ini, dan menurut saya tidak masalah kok dibuang ke babi, emang itu daerah orang Israel. Itu kan udah dijelaskan di peraturan. Ya, untuk membedakan dengan bangsa-bangsa. Kalau masih dilanggar juga, ya sudah, babinya hilang pun nggak apa-apa gitu ya. Contohnya misalkan seperti ada kasus anak muda yang kaya raya sekarang ini dipanggil ke polisi, sudah menjadi tahanan, uangnya disita gitu, kepemilikannya diambil. Masalah nggak? Nggak masalah. Ya karena memang melanggar gitu ya. Sama yang ternak babi itu juga babinya hilang semua, juga masalah nggak? Nggak masalah. Gitu. Ya, jadi demikian bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan ketiga dia menyatakan juga bahwa ketika hal tentang memakan babi ini dibicarakan kepada orang Kristen akan beralasan bahwa Taurat itu sudah dibatalkan oleh Yesus. Jadi kita sekarang boleh makan babi nih. Dan dia juga nyatakan, tetapi orang Kristen di satu sisi orang Kristen menyatakan itu, di sisi lain orang Kristen juga menyatakan bahwa PL dan PB adalah satu kesatuan. Dan dia nyatakan lagi, harusnya PL juga diikuti. Artinya apa yang kita tulis itu ya harus diikuti lah, larangan makan babi itu. Nah, yang mau saya tanyakan bro adalah, apa arti PL dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu kesatuan? Silakan bro. Iya, perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah sebuah perjalanan peristiwa tentang progresivitas pewahyuan Allah terhadap manusia. Ya, jadi kita harus memahami terlebih dahulu bahwa ini keduanya adalah progresivitas. Nah, sebagai contoh, saya akan berikan contoh tentang proses sebuah mobil. Ketika mobil itu mau diciptakan harus dirancang dulu, digambar, blueprint. Setelah itu spare part atau komponen-komponen apapun yang dibutuhkan di mobil itu dijadikan jadi satu list, dan akhirnya dicetaklah komponen per komponen yang dibutuhkan. Ini kan sebuah peristiwa. Nah, setelah komponen itu jadi, maka komponen itu dirakit menjadi satu sesuai dengan rancangannya. Nah, sekarang saya tanya, kalau sudah beranjak kepada perakitan mobil, perlu lagi nggak diciptakan komponen untuk mobil itu? Karena sudah progres. Ketika mobil itu sudah jadi, perlu dirakit lagi nggak?
Ini kita harus memahami dulu yang makna progresivitas. Di mana perjalanan dari manusia pertama yang dipercaya oleh Tuhan, Adam, itu ternyata gagal melawan Tuhan dia. Setelah gagal keturunan-keturunannya, maka di bumi ini maka semua orang berdosa, nggak ada orang yang tidak berdosa. Tuhan berikan hukum Torah itu bukan sebagai syarat keselamatan. Kamu tidak lakukan maka kamu tidak selamat, itu bukan, nggak mungkin seperti itu. Karena jelas dituliskan sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Saya kalau jabarkan terlalu banyak, terlalu panjang nanti ya. Bahwa Torah ini adalah penuntun, pengajar, pembimbing. Jadi manusia itu dibimbing oleh Torah, oleh hukum, ya. Nah, maka itu pada saat itu dibimbing, dikasih tahu Tuhan secara simbolis ya mengenai binatang haram yang Tuhan mau tujukan. Pertama adalah mengenai kekudusan dan ketidakkudusan. Gitu. Ya. Nah, manusia ini semua ada nggak yang mampu sempurna dalam Torah? Tak ada. Menunjukkan kita semua berdosa. Siapa yang nggak pernah melawan orang tua dalam hatinya? Siapa yang nggak pernah kesal, amarah dengan orang tua dalam hatinya? Siapa yang tidak pernah berbohong? Siapa yang tidak pernah mencuri waktu, telat? Nggak ada kita satupun yang bisa bebas dari dosa. Maka itu Yesus, itulah perjanjian yang baru. Dia datang, dia melakukan Torah itu secara sempurna. Disaksikan oleh keluarganya. Bahkan yang tadinya saudaranya tidak percaya pun kepada Yesus adalah Tuhan. Allah. Pada akhirnya menjadi percaya. Bayangin nih, saudara serumah aja nggak bisa temuin kesalahan Yesus. Dan bahkan apa yang Yesus omongkan itu semua diteguhkan dan terjadi. Nah, Yesus ini menunjukkan, menyatakan dirinya sempurna di dalam Torah. Berarti dia adalah sang pemberi Torah. Kalau saya ciptakan sebuah permainan yang sangat sulit sekali, saya tantang semua orang, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Saya pasti bisa menyelesaikan. Karena saya lah pencipta game itu. Jadi harus dipahami sampai sini. Nah, ketika Yesus menyatakan itu, maka kita berharap kepada Yesus, kita menaruh iman kepada Yesus. Bahwa di dalam darah penebusannya, karena memang penebusan itu harus dengan darah. Dalam penebusan dengan darah Yesus, yang mati dalam keadaan sempurna, tidak bercacat celah. Itulah sumber keselamatan. Dan bahkan kita bisa menyaksikan melalui saksi-saksi sejarah. Rasul-rasul dan keluarga-keluarga Yesus dan murid-murid lainnya. Bahwa Yesus bangkit. Yesus naik ke atas sorga dan mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ya. Jadi itulah sebuah petunjuk bahwa keselamatan hanya dari Yesus. Maka kalau sudah berharap kepada Yesus, bukan kita melupakan Torah, tidak. Secara prinsip iya, tetapi secara seremoni yang ditujukan untuk orang Israel, biarlah itu milik orang Israel. Sampai sekarang kalau orang Israel masih tidak mau makan babi, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berharap bahwa ketika kamu tidak makan babi, kamu akan selamat. Ini harus dipahami dulu. Karena berbeda. Melakukan Torah itu bukan untuk selamat. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Ya. Orang yang dipilih oleh Tuhan, Nuh. Emang dia nggak berdosa? Berdosa dia. Ya. Tapi kenapa dia bisa dibenarkan? Status dia yang berdosa bisa Tuhan anggap sudah bersih. Kenapa? Karena mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan ketika Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan, ketika dia sudah mendapat itu ditujukan oleh Tuhan, ini kasih karunia-Nya. Maka hidupnya dari
ada penanjakan iman. Semakin lama semakin sesuai dengan maunya Tuhan. Gitu kan? Jadi itulah kesatuan antara PL dan PB. Kalau PL perjanjian lama kita hilangkan, maka sejarahnya nggak ada. Sistematikanya sebuah proses itu bisa nggak mobil jadi tanpa dirakit? Nggak mungkin bisa. Bisa nggak ada mobil kalau komponennya tidak pernah diciptakan? Tidak bisa. Maka itu kesatuan secara sistematis itu teratur. Komprehensifnya itu tidak boleh dihilangkan satupun. Maka kenapa tetap bagi orang Kristen ada perjanjian lama? Yes. Tapi perjanjian lama kita mempelajari prinsip-prinsip atribut Allah, natur dosa, natur manusia, ya kan? Semua kita pelajari itu prinsip-prinsipnya. Tetapi apa yang ditetapkan menjadi seremonial untuk orang Yahudi, biarlah itu untuk orang Yahudi. Biarlah itu untuk orang Israel. Karena nanti kalau kita baca sendiri, orang Israel pun, orang Yahudi pun ada yang percaya kepada Yesus. Gitu ya. Dan seremonial itu tidak perlu dilakukan lagi potong leher hewan, maaf. Maksudnya potong hewan, darahnya dipersembahkan di Bait Allah, nggak perlu. Karena sudah ada Yesus yang menunjukkan di hadapan Bapa di sorga bahwa ada natur manusia yang sudah ditebus dalam keadaan sempurna. Dan ada manusia yang membayar kesalahan itu. Kesalahan Adam membawa kita ke dalam kepastian akan kematian. Tapi kebenaran oleh Yesus Kristus membawa kita kepastian pada kehidupan kekal. Dan harus dipahami. Jadi nggak bisa dihilangkan salah satu. Demikian bro. Ya, thank you bro, udah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup perbincangan pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan adalah kita harus memahami gitu di Alkitab. Ketika ada suatu tulisan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan, kita harus memperhatikan tentang konteks ya, objek, makna dari kata itu, ya, kontekstual tulisan, budaya, sejarah-sejarah pada saat itu. Kita harus memperhatikan itu. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang copy paste. Dituliskan ada makanan haram, sudah kita nggak boleh makan. Ngerti nggak kenapa nggak boleh? Apa maksudnya? Tujuannya apa? Cuma gara-gara kesehatan. Enggak ya. Sekarang kamu jaga kesehatan. Saya tantang, apakah kamu sebaik-baiknya kamu jaga kesehatan, kamu akan terhindar dari kematian? Tidak ya? Jadi jangan memakai, oh kalau orang makan babi duluan mati duluan. Iya, nggak apa-apa mati duluan. Ujung-ujungnya semua sama-sama mati gitu ya. Lalu untuk apa kalau ujung-ujungnya sama? Kasihan sekali gitu kan. Nah kalau nggak mengerti tentang tujuan kontekstual, ya akhirnya membaca seperti itu. Tafsirkan sendiri menurut otak sendiri. Bukan dijelaskan oleh sistematika dan komprehensif tulisan teks Alkitab. Ya sudah jadinya begitu. Gitu. Ya jadi menurut saya kita harus berhati-hati di dalam membaca ya, dan jangan mengambil kesimpulan kalau kita belum dapat hasil analisa yang tepat gitu ya. Nanti ya seperti beliau itu keluar dari rasa percayanya kepada Tuhan hanya karena tidak memahami tentang sistematika. Ya, kalau misalkan memang tidak memahami atau tidak mengetahui, ya carilah orang yang tepat yang memang terpercaya, memiliki riwayat dalam pembelajaran firman Tuhan yang baik dan benar, dan tanyakan itu gitu.
Jangan tinggal diam, pikir sendiri, nggak tahu. Ya, seperti ada pepatah lah di Indonesia ini. Ya, malu bertanya sesat di jalan gitu. Iya, malu bertanya maka sesat kok. Iya, terima kasih bro. Ya, thank you bro untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share sebanyak mungkin kepada setiap orang yang Bapak Ibu Saudara kenal. Bapak Ibu bisa share di setiap sosial media Bapak Ibu juga, supaya bisa menjangkau banyak orang Bapak Ibu untuk diberkati dengan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.